السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كرم السلطان الذي تصدق في وجوده طعامه وأحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, terlebih dahulu khatib menyampaikan wasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah salat Jumat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam hati sebenar-benarnya takwa, dengan ikhtiar iktikad dalam hati kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya di alam semesta ini tidak terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya muazzin bila tadi sampaikan tentang hadis bagaimana kita dalam rangka sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Janganlah kalian berkata-kata atau bercakap-cakap, maka apabila kalian bercakap-cakap atau berkata-kata, maka sia-sia sholat Jumat itu sendiri. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, ketika datang sholat Jumat, Allah kirimkan dua malaikat untuk berdiri di depan pintu masjid, lalu ia mencatat siapa yang hadir untuk sholat Jumat. Namun ketika khatib sudah menaiki mimbar, maka buku dari malaikat tersebut ditutup dan malaikat tersebut mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya. Maka ketika kita hadir sebelum khatib sudah menaiki mimbar atau setelah khatib menaiki mimbar, maka sholat Jumat kita tidak begitu besar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, yuk sama-sama kita semuanya ikhtiarkan di dalam hati, niatkan di dalam hati untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan datang kita bisa hadir sebelum khatib menaiki mimbar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keniscayaan bagi kita semua untuk terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan ini akan memperkuat kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kehidupan kita dan seluruh makhluk di dunia, baik itu nyata maupun yang gaib, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardh, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Kunci-kunci semua yang gaib padanya, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kesadaran atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ini juga akan menjadikan kita semakin mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala serta mengikis mitos kesialan hidup pada waktu-waktu tertentu, seperti kehadiran bulan Safar kali ini yang hadir di tengah-tengah kita. Bulan Safar saat ini yang sering dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan, bulan yang penuh dengan mara bahaya, bulan yang harus diwaspadai, atau bulan yang tidak baik untuk melakukan berbagai aktivitas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Islam tidak mengajarkan bahwa Safar adalah bulan yang membawa keburukan. Justru bulan Safar dapat kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Islam datang untuk membersihkan akidah manusia dari berbagai bentuk kepercayaan yang tidak benar. Pada masa jahiliyah, sebagai masyarakat memiliki kebiasaan mengaitkan nasib mereka dengan bertanda tertentu. Melihat burung tertentu dianggap bertanda buruk, mendengar suara tertentu dianggap bertanda buruk, melihat angka tertentu dianggap pula membawa kesialan, berada di tempat tertentu dianggap membawa bencana, termasuk meyakini bulan tertentu sebagai bulan yang membawa kesialan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wa la tirata wa la hadata wa la safar wa firra minal majhumi kama tafirru minal asadi." Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit juzam sebagaimana engkau menghindari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Disinilah pentingnya kita memahami qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun iman kita kepada Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah sedang dan akan terjadi. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Surah Al-Qamar ayat 49. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kulli lam yudiyana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami.
Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran surah At-Taubah ayat 51. Namun dalam memahami kedua ayat ini, jangan sampai kita salah memahami takbir. Iman kepada qada dan qadar bukan berarti tidak boleh bermalas-malasan, tidak perlu bekerja, tidak perlu belajar, tidak perlu berobat. Ketika sakit apapun tidak perlu menghindari bahaya. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar dan bertawakal dengan doa. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi. Tawakal adalah memperhatikan sebab-sebab yang nyata, namun tidak mengandalkannya dengan sepenuh hati, melainkan bersandar kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal bukanlah meninggalkan usaha, melainkan tetap memperhatikan dan menjalankan sebab-sebab yang nyata untuk mencapai tujuan. Namun kita tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada usaha dan sebab tertentu, karena segala hasil pada hakikatnya berada dalam kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berikhtiar secara maksimal, tetapi tetap meletakkan keyakinan dan sandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kepada qada dan qadar, sikap optimis kita juga akan tumbuh dalam diri kita dan mampu menjadi modal dalam menghadapi masa depan. Kita yang meyakini takdir Allah akan tetap berusaha dan berharap kepadanya. Karena itu percaya masa depan berada dalam ilmu dan kehendak Allah yang Maha Bijaksana. Optimis akan menguatkan tekad bahwa kegagalan hari ini bukan alasan untuk berputus asa, dan kesulitan yang dihadapi bukan akhir dari segalanya. Dengan keyakinan kita akan mampu menatap masa depan dengan penuh harapan, terus berikhtiar, memperbanyak doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan yakin bahwa selalu ada hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan di balik setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kokoh, keyakinan yang lurus, hati yang tenang, dan kemampuan untuk menerima setiap ketentuannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berikhtiar dalam kebaikan, bersabar dalam ujian, bersyukur dalam kenikmatan, dan bertawakal dalam setiap keadaan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban wa 'afiyatan daimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, amal yang saleh, rezeki yang baik, dan kesehatan yang terus-menerus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح وحولنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وجل صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.